Perkenalkan, nama saya Paulina Aprilia Latang, NIM 1901180054. Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan menyampaikan materi manajemen berbasis sekolah. Silakan menyimak video berikut ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen berbasis sekolah. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu manajemen berbasis sekolah. Jadi, manajemen berbasis sekolah adalah suatu bentuk manajemen di mana pemerintah memberikan otonomi atau tanggung jawab yang lebih besar kepada pihak sekolah untuk dapat merencanakan hingga mengelola kegiatan pendidikannya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan melibatkan seluruh tenaga di sekolah sekaligus masyarakat sekitar secara mandiri dan terbuka. Adapun tujuan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan inisiatif sekolah dalam memberdayakan dan mengelola potensi serta sumber daya yang ada. Yang kedua, meningkatkan partisipasi warga di sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan. Yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab pihak sekolah kepada murid, orang tua, dan masyarakat sekitar tentang kualitas sekolah. Yang keempat, meningkatkan persaingan yang sehat antar sekolah untuk mencapai kualitas pendidikan yang diharapkan. Ada juga hambatan-hambatan dalam penerapan manajemen berbasis sekolah. Yang pertama, kurang berminat untuk ikut terlibat dalam pengelolaan manajemen berbasis sekolah. Yang kedua, memerlukan pelatihan khusus. Yang ketiga, kebingungan terhadap peran dan tanggung jawab baru dalam manajemen berbasis sekolah. Yang berikut, kesulitan koordinasi. Dan yang terakhir, kepala sekolah kurang memahami penerapan manajemen berbasis sekolah. Materi yang berikut, efektivitas, efisiensi, dan produktivitas manajemen berbasis sekolah. Keberhasilan implementasi manajemen berbasis sekolah dapat dilihat dari 3 dimensi, yaitu efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Ketiga dimensi ini harus ditetapkan sejak awal, agar dapat diketahui dampaknya sejak dini terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, efektivitas. Menurut Mulyasa, efektivitas berarti bagaimana manajemen berbasis sekolah berhasil melaksanakan semua tugas pokok sekolah, menjalin partisipasi masyarakat, mendapatkan serta memanfaatkan sumber daya, sumber dana, dan sumber belajar untuk mewujudkan tujuan sekolah. Ada juga kriteria efektivitas, yaitu harus mencerminkan hubungan timbal balik antara manajemen berbasis sekolah dan lingkungan sekitarnya. Efektivitas manajemen berbasis sekolah dapat diamati dalam beberapa jangkauan waktu, yaitu efisiensi jangka pendek, efisiensi jangka menengah, dan efisiensi jangka panjang. Efisiensi jangka pendek berfungsi untuk menunjukkan hasil kegiatan dalam kurun waktu sekitar 1 tahun dengan kriteria kepuasan, efisiensi, dan produksi. Efisiensi jangka menengah dalam waktu sekitar 5 tahun dengan kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan dan perusahaan. Efisiensi jangka panjang adalah untuk menilai waktu yang akan datang di atas 5 tahun digunakan kriteria kemampuan untuk melangsungkan hidup
dan kemampuan membuat perencanaan strategis bagi kehidupan di masa depan. Yang berikut, efisiensi. Efisiensi merupakan aspek penting dalam manajemen sekolah, karena sekolah umumnya dihadapkan pada masalah-masalah kelangkaan sumber dana dan secara langsung berpengaruh terhadap kegiatan manajemen. Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjuk kepada hubungan antara pencapaian belajar dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan pencapaian pendidikan. Sedangkan efisiensi eksternal adalah hubungan antara biaya yang digunakan untuk menghasilkan tamatan dan keuntungan kumulatif individual, sosial, ekonomik, dan non-ekonomik yang didapat setelah pada kurun waktu yang panjang di luar sekolah. Yang ketiga, produktivitas manajemen berbasis sekolah. Produktivitas dalam dunia pendidikan berkaitan dengan keseluruhan proses penataan dan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Thomas mengemukakan bahwa produktivitas pendidikan dapat ditinjau dari 3 dimensi, yaitu yang pertama, produktivitas dari segi keluaran administratif, yaitu seberapa besar dan seberapa baik layanan yang dapat diberikan dalam suatu proses pendidikan. Yang kedua, produktivitas dari segi keluaran perubahan perilaku, yaitu dengan melihat nilai-nilai yang diperoleh peserta didik sebagian suatu gambaran dari prestasi akademik yang telah dicapainya dalam periode tertentu. Yang ketiga, produktivitas sekolah dari keluaran ekonomi yang berkaitan dengan pembiayaan layanan pendidikan di sekolah. Pendidikan pada umumnya dipandang memiliki 3 peranan yang utama, yaitu yang pertama, menyediakan tenaga kerja dan teknisi terampil. Yang kedua, menghasilkan suatu iklim pertumbuhan melalui peningkatan kemampuan berpikir masyarakat luar, kebutuhan dan kesulitan mereka sehari-hari. Yang ketiga, untuk mengajarkan kemampuan pendidikan dasar kepada anak-anak yang berasal dari keluarga petani pedesaan. Selanjutnya, materi koordinasi, komunikasi, dan supervisi manajemen berbasis sekolah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, koordinasi diartikan sebagai perihal mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan. Karakteristik koordinasi sebagai berikut. Yang pertama, tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Kedua, koordinasi adalah kerjasama. Yang ketiga, koordinasi merupakan proses yang terus-menerus dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga. Keempat, pengaturan usaha kelompok secara teratur. Kelima, kesatuan tindakan merupakan inti koordinasi. Keenam, tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Prinsip-prinsip koordinasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi harus dimulai dari tahap perencanaan awal. Kedua, koordinasi merupakan proses terus-menerus dan berkesinambungan.
Yang ketiga, koordinasi merupakan pertemuan-pertemuan bersama untuk mencapai tujuan. Manfaat koordinasi dalam manajemen sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kesatuan sikap di antara manajer. Yang kedua, menghindarkan perasaan atau pendapat bahwa dirinya atau jabatannya merupakan yang paling penting. Yang ketiga, menghindarkan timbulnya rebutan fasilitas. Yang keempat, menghindari terjadinya peristiwa menunggu yang memakan waktu lama. Ada juga sifat-sifat koordinasi. Yang pertama, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran. Yang kedua, koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. Yang berikut, komunikasi. Komunikasi adalah proses interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok yang ditujukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku orang dan kelompok dalam suatu organisasi. Ada juga prinsip komunikasi. Yang pertama, bersikap terbuka. Yang kedua, mendorong guru untuk mampu memecahkan sebuah masalah. Dan yang ketiga, mengambil keputusan yang baik dan mentaatinya. Yang berikut, supervisi manajemen berbasis sekolah. Tujuan supervisi yaitu memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, memperluas pengalaman guru. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan keterampilan pada setiap anggota staf. Dan yang ketiga, mengkoordinasi sebuah usaha sekolah. Materi yang berikut, kepemimpinan dalam manajemen berbasis sekolah. Manajemen adalah seperangkat proses yang dapat menjaga sistem kompleks, terdiri dari orang dan teknologi, dan berjalan secara perlahan. Aspek-aspek terpenting dalam manajemen meliputi perencanaan, penganggaran, organizing, staffing, pengawasan, dan pemecahan masalah. Desentralisasi pendidikan bertujuan untuk memberdayakan peranan unit bawah masyarakat dalam menangani persoalan pendidikan di lapangan. Desentralisasi pendidikan mencakup 3 hal, yaitu manajemen berbasis lokasi, pendelegasian wewenang, dan inovasi kurikulum. Contoh kasus tentang masalah dalam pelaksanaan pendidikan. Masalah yang saya temukan di salah satu lembaga sekolah yaitu hubungan sekolah dengan masyarakat. Pihak sekolah mengakui bahwa hubungan antara sekolah dengan masyarakat belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepedulian dari masyarakat terhadap sekolah. Kepedulian yang kurang ini dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya dalam hal dukungan dana maupun kerjasama dalam suatu kegiatan. Pihak sekolah bisa mengatasi masalah ini dengan cara meningkatkan sosialisasi program dari sekolah ke masyarakat, misalnya melalui pertemuan dengan orang tua siswa, dan pihak sekolah perlu menempuh pendekatan baru terhadap masyarakat lebih efektif.